Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sedang menjadi sorotan lantaran biaya pembangunannya membengkak di tengah pembangunannya dan sejumlah masalah muncul seiring proses pembangunan kereta cepat yang tidak mencapai target operasional. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung semula membutuhkan biaya 6 miliar dolar Amerika atau senilai 88,4 triliun rupiah. Namun belakangan biaya tersebut ketahuan membengkak 23% atau sekitar 20 triliun rupiah kebutuhannya. Hal ini membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani geram dan meminta PT KCIC menghitung ulang dengan seksama kebutuhan proyek tersebut. Kita konfirmasi perkembangan terkini terkait hal ini. Kita sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia, Desi Aritonang. Selamat siang, Desi. Desi, faktor apa saja yang membuat biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini membengkak hingga 23%, Desi, dan membuat Sri Mulyani geram? Ya, selamat siang Ferdi. Sebetulnya kalau kita menelisik dari perkembangan berita mengenai update dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini, sebenarnya belum ada statement resmi atau pernyataan resmi dari pihak pemerintah mengenai adanya pembengkakan biaya proyek sebesar 23% atau menjadi sekitar 20 triliun dari nilai proyek awal, yaitu sekitar 88,4 triliun rupiah. Sampai saat ini masih berupa berita dari sumber yang belum disebutkan, belum dari official maksud kami resmi. Namun hal ini memang tidak ditampik oleh pihak manajemen PT KCIC melalui sekretaris perusahaan yang memang membenarkan bahwa adanya biaya-biaya tak terduga yang muncul selama pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini berjalan dengan diawali di tahun 2015 sampai saat ini masih terus berlangsung. Biaya-biaya tak terduga itu dijelaskan dari manajemen memang adanya penghitungan studi kelayakan yang belum mencantumkan jadwal akuisisi lahan termasuk penyelesaiannya. Kemudian juga adanya sejumlah harga barang dan material yang mengalami kenaikan harga. Tak hanya itu Ferdi, sejumlah persoalan juga ditemui di tengah pembangunan proyek kereta cepat sepanjang 142,3 km ini, diantaranya adanya pemindahan ratusan menara sutet milik PLN yang dilalui oleh trase proyek kereta cepat. Kemudian juga adanya relokasi pipa minyak Pertamina yang dipindahkan, pipa minyak Pertamina di Cimahi, Jawa Barat, yang kita tahu sempat memakan korban waktu itu di tahun 2019. Kemudian juga beberapa area pembebasan lahan, baik itu terkait rumah warga maupun lahan milik korporasi yang memang kita tahu memerlukan banyak waktu seperti terjadi pada proyek-proyek infrastruktur pemerintah lainnya, salah satunya seperti MRT dan juga LRT. Kemudian ada juga relokasi Sungai Sunter yang berlokasi di Cipinang Melayu sepanjang 700 meter juga menjadi salah satu penghambat dari molornya proyek kereta cepat ini bisa operasional sesuai target. Namun per hari ini perusahaan sudah mengklaim bahwa sekitar 100% maksud kami pembebasan lahan sudah rampung sehingga pembangunan di jalur di sepanjang 5 stasiun sepanjang 142,3 km itu tetap bisa dilaksanakan, dan target commercial on date operation maksud kami target operasional bisa diharapkan berjalan pada Desember 2022. Kemudian juga tadi disebutkan beberapa perkembangan yang bisa disampaikan, adanya rel dari kereta cepat ini sendiri yang sudah masuk dalam shipment pertama dari Cilacap yang sudah masuk pengangkatan dan sudah berada di Pelabuhan Tanjung Intan ke depo Tegaluar di Bandung melalui jalur kereta api milik KAI. Dan ini juga membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang cukup besar sehingga bisa dikatakan ini menjadi salah satu penyebab adanya biaya-biaya terduga yang muncul selama proses pembangunan proyek kereta cepat. Namun manajemen PT KCIC menjamin bahwa pembekakan biaya ini tidak akan mempengaruhi kualitas konstruksi yang akan dibangun dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini, di mana konsultan pengawas, kontraktor akan menjamin bahwa konstruksi akan sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam kontrak, sehingga safety first harus menjadi yang utama, menjadi pedoman dan dijalankan di dalam sistem manajemen konstruksi. Ferdi.
Baik, terima kasih Desi Aritonang, koresponden CNN Indonesia dari Jakarta.